Halo, selamat siang rekan-rekan semua. Nah, sebagai mahasiswa teknik informatika, kita tentunya harus sadar dong bahwasannya hari ini kita tuh hidup bukan hanya untuk membangun aplikasi, tapi kita juga sedang membangun peradaban baru melalui kecerdasan buatan. Nah, di tahun 2026 ini, AI atau yang kita kenal dengan Artificial Intelligence telah merasuk hampir ke seluruh lini kehidupan manusia saat ini, mulai dari otomosi, industri, bahkan hingga pengambilan keputusan medis. Namun, kemajuan ini membawa risiko yang besar jika berjalan tanpa arah dan tanpa kendali yang jelas. Nah, permasalahan utama yang kita hadapi adalah kecepatan inovasi yang sering kali meninggalkan regulasi di belakang. Ya, kita sering melihat bagaimana data pribadi seseorang dikelola tanpa standar yang transparan, atau bagaimana algoritma dapat memanipulasi opini publik secara masif. Nah, tanpa adanya aturan yang mengikat, teknologi yang seharusnya mempermudah hidup manusia malah justru bisa menjadi sebaliknya, yaitu menjadi ancaman bagi privasi dan keamanan nasional kita. Menyambung apa yang telah disampaikan rekan saya, fenomena low lag atau keterlambatan dalam merespons teknologi adalah tantangan nyata dalam dunia IT. Kita sering mendapati bahwa regulasi yang ada saat ini masih bersifat reaktif, baru muncul setelah ada skandal atau kebocoran data yang masif. Hal ini tentu menciptakan ketidakpastian bagi kita sebagai pengembang dan kerentanan bagi masyarakat sebagai pengguna akhir. Dalam perspektif teknik informatika, regulasi bukan hanya sekedar penghambat inovasi, melainkan juga sebuah requirement non-fungsional yang harus dipenuhi demi keamanan sistem. Kita tidak bisa hanya mengandalkan etika perusahaan multinasional yang seringkali memiliki kepentingan profit di atas kepentingan sosial. Kita membutuhkan payung hukum domestik yang mampu memproteksi hak-hak digital rakyat Indonesia tanpa mematikan kreativitas lokal. Mungkin banyak dari kita yang bertanya, bagaimana sih teks yang dirumuskan tahun 1945 bisa relevan dengan algoritma deep learning pada masa kini? Jawabannya terletak pada sifat Pancasila yang terbuka dan dinamis. Pancasila bukan sekadar hafalan, melainkan sebuah framework kerja. Jika dalam pemrograman kita mengenal desain patterns, maka dalam bernegara, Pancasila adalah pola desain utama yang harus diikuti oleh setiap produk hukum. Di bagian selanjutnya, kita akan membedah secara mendalam bagaimana tiap sila tersebut diterjemahkan ke dalam pasal-pasal regulasi dan praktik teknis di lapangan. Ini adalah upaya kita untuk memastikan bahwa AI di Indonesia tidak hanya cerdas secara komputasi, tetapi juga bijaksana secara sosial. Mari kita mulai bedah dari aspek fundamental, yaitu aspek moralitas dan ketuhanan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks pengembangan AI, menitik beratkan pada aspek etika dan tanggung jawab moral yang bersifat mendasar. Sebagai pengembang, kita harus menyadari bahwa AI hanyalah sebuah alat ciptaan manusia yang tidak memiliki kesadaran moral mandiri. Oleh karena itu, regulasi harus menegaskan bahwa tanggung jawab akhir atas segala tindakan AI tetap berada pada pundak manusia yang menciptakannya dan organisasi yang mengoperasikannya. Dalam praktik teknis, hal ini diwujudkan melalui prinsip akuntabilitas. Regulasi harus mewajibkan setiap sistem AI memiliki identitas pengembang yang jelas dan mekanisme tombol darurat atau kill switch jika sistem tersebut mulai menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai moral universal. Saya Vanessa A. Kita akan menjelaskan tentang sila kedua, yaitu seperti yang kita ketahui, kemanusiaan yang adil beradab. Itu adalah dasar utama bagi konsep human centered AI. Dalam dunia informatika, kita sering berhadapan dengan data raksasaan. Namun kita sering lupa bahwa di tiap balik entry data tersebut ada martabat manusia yang harus dijaga. Regulasi AI itu harus menjamin bahwa teknologi tidak akan digunakan untuk mengeksploitasi, mengintimidasi, atau akan diskriminasi terhadap individu manapun. Masalah utama yang sering muncul dalam algoritma bias, di mana sistem AI memberikan keputusan yang tidak adil karena data yang dilatih dan itu mengalami timpang. Misalnya,
Sistem rekrutmen berbasis AI secara tidak adil, menolak kandidat hanya karena faktor gender tersebut. Sila ketiga, Persatuan Indonesia ini berkaitan erat dengan kedaulatan data dan integritas nasional. Nah, jadi dalam ranah teknik informatika, sila ketiga ini sangat berkaitan dengan konsep kedaulatan data atau yang bisa kita sebut dengan data sovereignty. Sebagai mahasiswa teknik informatika, kita tahu bahwa AI ini cara pelatihannya gitu ya, ataupun training dan juga pembuatannya sangat bergantung pada data yang ada dalam jumlah yang besar. Nah, jika tidak ada regulasi yang mengatur mengenai data-data yang digunakan untuk melatih AI tersebut, di mana data kita disimpan dan bagaimana data itu dikelola, maka kita beresiko mengalami ketergantungan teknologi dan juga keamanan nasional dan integritas data kita ini dapat dibobol oleh pihak-pihak lainnya yang ingin merugikan kita atau pihak-pihak asing juga. Regulasi AI yang berbasis pada sila ketiga ini mendorong penggunaan infrastruktur dalam negeri dan juga perlindungan terhadap integritas informasi kita. Sila keempat menekankan pada hikmat kebijaksanaan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam implementasi AI, hal ini diterjemahkan menjadi prinsip transparansi dan explainability atau keterjelasan. Masalah terbesar yang ada pada AI saat ini adalah fenomena black box, di mana sebuah keputusan diambil oleh AI tanpa manusia mengetahui logika yang bekerja di belakang. Regulasi harus mewajibkan agar sistem AI yang berdampak pada publik dapat dijelaskan proses pengambilan keputusan. Prinsip musyawarah juga harus hadir dalam pembentukan regulasi itu sendiri. Aturan mengenai AI tidak boleh diputuskan hanya secara teknologis oleh segelintir ahli atau pejabat, tetapi harus melibatkan partisipasi publik yang inklusif. Masyarakat yang terdampak oleh implementasi AI harus diberikan ruang untuk memberikan masukan sehingga kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kearifan lokal rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut agar manfaat dari teknologi AI didistribusikan secara merata. Kita sering membicarakan efisiensi yang dibawa oleh AI, namun jarang membahas tentang potensi digital divide atau kesenjangan digital yang semakin lebar. Regulasi harus memastikan bahwa akses terhadap teknologi canggih ini tidak hanya terpusat di kota-kota besar atau hanya dimiliki oleh korporasi raksasa dengan sumber daya komputasi yang besar. Salah satu isu krusialnya dalam sila kelima yaitu dampak AI terhadap lapangan kerja. Sebagai mahasiswa IT, kita harus jujur bahwa otomatisasi akan menggantikan banyak peran manusia. Oleh karena itu, regulasi AI harus mencakup kebijakan mengenai reskilling dan upskilling bagi tenaga kerja yang terdampak. Perusahaan yang mengadopsi AI secara masif harus memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut berkontribusi dalam program transisi keterampilan bagi masyarakat. Oke, beralih ke sisi implementasi teknis. Kini nilai Pancasila yang kita bahas tadi tidak akan ada maknanya jika kita tidak menerapkan ethics by design. Artinya apa? Artinya nilai etika bukan lagi sekedar tempelan pada bagian akhir proyek, melainkan sudah menjadi bagian dari spesifikasi teknis dalam pengembangan sistem. Jadi, kita sebagai pengembang harus menanamkan batasan-batasan etis dalam perancangan kode dan logika pemrograman yang kita bangun. Regulasi masa depan mewajibkan adanya audit algoritma secara berkala, terutama bagi AI yang berisiko tinggi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan tidak terjadinya bias, kerentanan keamanan, ataupun terjadinya penyimpangan perilaku model dari tujuan awalnya. Kita memerlukan standar nasional yang menjelaskan apa sih AI yang adil dan aman itu, sehingga kita sebagai pengembang itu punya acuan teknis yang konkret dalam bekerja. Jika kita melihat lanskap global, Uni Eropa telah memiliki EU AI Act yang sangat ketat dalam perlindungan dan privasi data. Sementara negara lain masih lebih fokus dalam supremasi teknologi, sementara Indonesia memiliki Pancasila yang dapat menawarkan jalur tengah.
Landasan hukum kita saat ini memiliki UU ITE dan UU Perlindungan Data yang telah memberikan dasar, namun untuk AI yang generatif dan otonom dapat dan harus memiliki aturan yang lebih spesifik. Dalam menyusun undang-undang, kita tidak boleh hanya menyadur terhadap aturan luar negeri saja. Kita harus melakukan kontekstualisasi terhadap budaya dan adat yang ada di Indonesia. Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi roh utama dalam penyusun tiap pasal, sehingga regulasi AI dapat menjadi sebuah karya hukum yang otentik dan menjadi jawaban dari tantangan zaman yang tanpa menghilangkan akar dari identitas bangsa. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita, jelas bahwa integrasi antara teknologi kecerdasan buatan dan nilai-nilai Pancasila bukanlah sebuah kemustahilan, melainkan sebuah keharusan. Kita tidak boleh memandang Pancasila sebagai sesuatu yang statis dan kuno, melainkan sebagai sebuah sistem operasi sosial yang sangat canggih dan relevan untuk mengatur teknologi paling mutakhir sekalipun. Regulasi AI yang ideal adalah regulasi yang mampu memicu inovasi tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai kerangka kerja, kita memastikan bahwa kemajuan teknologi di Indonesia tidak akan melahirkan masyarakat yang individualistis atau sistem yang menindas. Sebaliknya, AI akan menjadi katalisator bagi perwujudan cita-cita proklamasi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk rekan-rekan mahasiswa teknik informatika, tanggung jawab besar kini ada di pundak kita. Kita adalah generasi yang akan mendesain, membangun, dan memelihara sistem-sistem kecerdasan buatan yang akan ada di masa depan. Jangan pernah merasa bahwa tugas kita hanyalah membuat kode efisien, namun kita juga harus menjadi penjaga pawang etika dalam setiap proyek yang akan kita kerjakan. Mulailah dengan menumbuhkan sikap yang kritis terhadap setiap teknologi yang kita gunakan atau akan kita kembangkan di kemudian hari. Bertanyalah kepada diri kita sendiri. Apakah aplikasi ini adil? Apakah semua data-data krusial di dalam aplikasi ini akan aman? Dan apa dampak sosial bagi masyarakat untuk kedepannya? Akhirnya kita sampai di penghujung video esai ini. Transformasi digital melalui AI adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Namun arah transformasinya sepenuhnya ada di tangan kita. Dengan regulasi yang kuat dan berlandaskan Pancasila, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin dunia dalam pengembangan AI yang etis dan bertanggung jawab. Mari kita bayangkan masa depan di mana AI membantu petani kita meningkatkan hasil panen, membantu guru-guru di pelosok memberikan pendidikan berkualitas, dan membantu pelayanan publik menjadi lebih transparan dan efisien. Semuanya dalam bingkai keadilan sosial dan kemanusiaan. Terima kasih telah menyimak pemaparan dari kelompok kami. Semoga diskusi ini menjadi pemantik bagi kita semua untuk terus mengawal pengembangan teknologi demi kejayaan Indonesia. Tetaplah berkarya dengan logika, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa. Saya Julius Einstein Chandra, mewakili rekan-rekan mahasiswa teknik informatika. Dalam kelompok saya, kami pamit undur diri. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun Anda berada.